action. Jakarta Timur sudah nonton film? Setelahnya ada foto bareng. Oke. Berarti itu dari Bu Maya. Kalau aku mau tanya dari Mas Bayu sendiri gimana tuh? Ada cerita-cerita lucu apa sih di balik layar versi Mas Bayu ini sebagai sutradara? Kalau cerita lucu di balik layar itu karena ini pertama kali saya mencoba untuk syuting di luar zona nyaman ya. Kalau zona nyaman saya kan Jawa Timur, terus ini jadi Jawa Tengah, Jawanya Mataraman. Yang lucunya ya kita harus belajar dan kadang salah-salah, tapi kita menikmati prosesnya. Menikmati prosesnya. Boleh Oh, tantangan ternyata menjadi keseruan sendiri ya Mas Bayu ya. Oke. Iya, tepuk tangan ya teman-teman. Mas Bopeng agak minggir. Ya, saya bingung. Saya MC-nya suruh minggir, saya tengkurap aja Pak nih. Jangan dong. Jangan, jangan dilindingin dulu. Kalau mau di sini aja nih. Oke, Mas. Gila tinggal dua. Oke. Sehat aku ya, dari zaman dari masih. Iya. Orang syuting UMB tiap hari nih. Iya, lebih sering dia daripada kru syuting. Bisa cerita langsung apa seperti apa keterlibatan Bagus. keterlibatan Leslar di Cocok. Ya kita di sini diajak ya terlibat untuk sebagai kami. Itu kita menyempatkan untuk syuting di luar kota, saya di Solo, karena memang syutingnya kebanyakan lokasi di Solo ya. Ya seru sih, kita sampai jalan-jalan, sampai kita dapat ya satu sekuen lah, kalau sekitar dua scene nyambung ya. Cukup seru lah, akhirnya kembali lagi buat saya sih setelah sekian lama akhirnya bisa lagi syuting film meskipun hanya sebatas satu scene, tapi ya lumayan lah untuk apa ya, melepas rasa kangen dan kerinduan bisa syuting film. Gimana rasanya syuting bareng Setiap judul untuk film. Ya. Kalau Dede beda ya. Itu syuting film. Iya, pertama kali kita syuting film sama syuting sinetron itu beda gitu. Apa namanya, secara persiapan, terus kayak kalau syuting film itu lebih real gitu nggak sih? Terus kayak pengadegan, terus kayak responnya tuh memang harus langsung gitu. Kalau film gitu nggak sih, kemana dia liatin rasanya gitu, seru tapi apalagi waktu itu lagi hamil besar pas syuting itu. ketagihan nggak? Insya Allah sebentar boleh lah, coba kali ya belajar. Kalau aku kan hal baru. Pilih ini film keberapa nih yang sama Lesti berdua? Kalau untuk barengan sih pertama kali ya. Untuk saya ya, menurut saya sih film ketiga ya. Keempat lah sama selain kami itu masih ya kan, itu berarti sekitar film keempat. Tapi yang paling excited banget adalah ini ya, persiapan film baru ya, Bintang Beriman. Untuk pertama kali terlibat sebagai peran utama, nanti nextnya kemana kayak yang sama juga ke Bali, tapi kali ini bekerja sama dengan Leslar Picture. Tapi sebelum nunggu Bintang Beriman, para pemirsa harus penonton harus menyaksikan dulu tuh menariknya Cukup Tunggu, dan kebetulan secara eksklusif akan ditayangkan juga teaser pertama kali film kita, film Bintang Beriman. Tunggu dulu. Kalau kalian penasaran sama teasernya film Bintang Beriman, pas sebelum tayang film Cocok Ditunggu itu akan ditayangkan dulu teaser film Bintang, nanti harus ya. Bila berarti emang Lesti nanti pilih untuk promo ya? Kalau Dede mah ngikut si kakak aja. Untuk apa? Untuk film apa? Diajak Film ini. ikut. Film ini Film ini ya ada sih kita kerja sama untuk beberapa titik ya.
Tapi nanti yang pasti akan dicapai lagi di film selanjutnya ya, karena kan istri saya terlibat sebagai produser juga, saya juga sebagai pemain dan merangkap produser. Jadi nanti akan lebih effort lagi nih, akan lebih ngerasakan lagi sih rasanya visit sinema. Iya, kayaknya Dede bakal Kayak dulu kamu ini nggak sih, dulu kamu radio ya. Iya, Promo radio. promo radio. Tapi kalian pernah ngalamin di real hidup kalian nggak sih cocok tonggo sendiri gitu? Ih, kan Dede bilang tadi di Mariel. Sering. Di Mariel bahkan sampai detik ini, cuman bedanya bukan cocotan tangga, bukan hanya cocotan Ini tangga, ketikan tonggo ketikan netizen. Tapi itu benar sama kayak di pesan film ini kan. Jadi isi dari cerita film ini tuh kayak ada satu momen di mana ya kita harus ya udah Berusaha untuk tidak peduli lah. tidak peduli karena hidup kan emang kayak gitu ya, ujung-ujungnya juga yang akan kena petaka yang berbuat tidak baik yang akan dapat ganjaran, dan itu benar-benar digambarkan loh di film ini. Jadi kalian harus nonton, harus banget nonton. Film ini kata Ariel tadi kan Oh enggak, kalau dibayar mahal. bercanda ya. Tapi bener. Oh bener. Di sinetron sendiri kan Tadi sapu dibilangin. Tadi bayar wah bercanda ya. Kita mah gitu, enaknya kita alhamdulillah. Jadi kalau ada bilang, wah itu mereka lagi nganggur segala macam, kita enak sekali kerja buat 2 tahun 3 tahun ke depan. Enggak sih, lebih ke pesugihan ya. Lebih ke semedi aja. Duit datang. Parah itu. Enggak sih, kita lebih ke babi ngepet. di sinetron sendiri kan sama film pasti berbeda ya, Dek. Maksudnya kalian yang kalah ngadepin kesulitan apa sih antara film sama sinetron, mungkin berdampingan bermain bersama? Mungkin maksudnya kalau kesulitan buat Dede ya, lain buat kakak. Kalau kakak kan emang udah biasa. Kalau buat Dede kayak kemarin syuting sinetron aja bagi Dede, oh ternyata beda ya syuting TV sama syuting sinetron. Terus dicoba lagi Ada treatment yang berbeda. syuting film, oh bisa juga ya dilihat syuting film. Ya, kalau Lumayan agak tapi kalau gapnya kami lumayan. untuk kami kemarin kita memang berperannya bukan berperan sebagai satu karakter baru, kita berperan sebagai kita Sebagai aja, diri Lesti kita dan Bilar sendiri. gitu. Nah tapi kalau untuk film biasanya sih memang menurut saya sih ya mungkin saya belum terlalu banyak lah pengalaman di dunia film, tapi tapi kan saya juga punya circle juga beberapa teman dan pernah juga terlibat di sebuah proyek film. Memang secara persiapan sih dikemasnya lebih matang, ada workshop, ada reading pun bisa cukup lama. Jadi ada pendalaman sebuah karakter. Kayak kemarin kita sempat di Amin Tantoiman juga ya, dan juga mungkin lebih banyak itu bisa variasi shotnya itu bisa lebih banyak gitu. Dan makanya untuk satu hari aja kita pekerjaan satu film itu cuma sekitar 4 atau 5 scene. Sementara kalau di sinetron kita bisa 4 musim pemainnya satu hari. Itu beda-beda. Jadi secara persiapan dan secara kematangan ya film lebih complicated. Bill, kalau Idul Adha apa nih? Apa kurban apa nih tahun ini? Kurban bembeng. Jangan kasihan anak Iya nggak boleh loh. Sudah ada rencana mungkin Dek tahun ini berkurban Jadi biasalah kalau si kakak tuh selalu bilang insya Allah ya masih yang Allah kasih setiap tahun harus kurban. Ya, karena ya bagian dari menyucikan harta kita ya, sebagian dari harta kita. Dan ya mudah-mudahan hewan yang kita korban ini bisa menjadi kendaraan di surganya kelak. sejauh ini sudah survei atau masih syuting dan segala macam? Iya, kita lagi interview beberapa sapi ya. Gimana kata sapi? Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan ya. Kita shortcare beberapa sapi yang cocok, nanti bisa kita hiring untuk kita panggil. Anaknya udah ngasih anak lihat gitu. Siapa abang? Abang kan sekarang Abang mulai mas ngerti. iya justru
Bisa udah tahu. Dia udah tahu bahwa Hari tahun korban ini. itu apa dan korban itu ngapain prosesnya dan kenapa dilakukan apa penyembelihan sapi itu untuk apa? Iya udah tahu. XL ya. Terakhir, yuk. Leisha gimana Leisha? Kemarin dinyanyiin. Kemarin dinyanyiin. Dia ini seperti biasa lah. Aku juga anak kecil, dia tahu lah mana yang terbaik, suara siapa yang lebih bagus di rumah ini. Ya, gak apa-apa ya. Yuk, kita berikan Terima kasih. semangat lagi untuk Sekarang gantian, kita nanya. gimana perasaan. Lesti! Nabila! Ayo, Nabila. Persiapan kurban gimana Bi? Sambil jalan Kak. Oke, Wilu, boleh foto, itu langsung naik ke bagian karena ada barang yang sudah ditunggu. Oke, sebagai lanjut performance Yui, Eno, and Band. Gimana Kak persiapan kurban Kak? Kalesti. Bang Bi, bentar Bang Bi, persiapan kurban. Kak persiapan kurban gimana Kak? Ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Bunda dan Onti semuanya. Kembali lagi bersama kelucuan Abang El, kecantikan Baby Lesia, keromantisan Bunda Lesti dan Papa Bilar. Semoga menghibur Bunda dan Onti semuanya bersama Karomi Channel. Selalu stay tune di Karomi Channel ya.